Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang minyak nilam sebagai essential oil atau minyak atsiri. Di sini kami beranggotakan Alifuddin Yusuf, Rina Widya Susti, Lela Nur Qaldi, Septianti Putri Sopiar, dan Nabila Zarufimel dari Universitas Islam Indonesia. Jadi, pertama-tama, minyak nilam itu apa sih? Jadi, nilam atau Progestemon kabilen Blend atau disebut dengan dilam wangi di Jawa merupakan tanaman yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Tanaman nilam banyak ditanam dan diambil minyaknya. Minyak nilam banyak dibutuhkan untuk industri kosmetik, parfum, antiseptik, dan lain-lain. Jadi, minyak nilam itu sudah tidak asing lagi di masyarakat kita. Jadi, minyak nilam itu adalah minyak atsiri atau essential oil dan salah satu minyak yang bervolatil karena sifatnya mudah menguap pada suhu kamar. Minyak nilam sendiri itu berbau wangi, larut dalam pelarut organik, dan tidak larut dalam air. Kemudian, secara fisiologis gimana? Jadi, secara fisiologis, minyak atsiri ini adalah pertama, membantu proses penyerbukan terhadap beberapa jenis serangga atau hewan, kemudian mencegah kerusakan tanaman oleh serangga, kemudian sebagai makanan cadangan bagi tanaman. Jadi, ini tanaman penghasil minyak atsirinya sangat banyak sekali fungsinya. Salah satu dari antaranya adalah ketiga keuntungan ini. Kemudian, yang paling luas penyebarannya budidayakan adalah nilam Aceh yang memiliki kadar minyak dan kualitas minyak lebih tinggi dibandingkan dengan kedua jenis nilam lainnya. Ciri spesifik dapat membedakan nilam Aceh dan nilam Jawa secara visual terdapat pada daunnya. Pada nilam Aceh, permukaan daunnya halus, bergerigi tumpul, ujung daunnya runcing, sedangkan pada nilam Jawa permukaan daunnya kasar, tepi daun bergigi runcing, dan ujung daunnya meruncing. Nilam Jawa itu lebih toleran terhadap nematoda dan penyakit layu bakteri dibandingkan dengan nilam Aceh, karena disebabkan kandungan fenon lignin yang lebih tinggi daripada nilam Aceh. Nilam Aceh sendiri itu yang bernama Progestemon kabilen ini jarang berbunga. Nilam Aceh mengandung sekitar 2,5-5% minyak, sehingga banyak diminati oleh petani maupun pasar. 3 varietas nilam unggul yang sudah lepas dengan kadar mutu minyak tinggi yaitu Lok Seumawe, Tapak Tuan, dan Sidik Kalang. Kemudian untuk nilam Jawa, sendiri itu kandungan minyaknya 2-3 kali lipat lebih rendah daripada nilam Aceh, yaitu 0,5-1,5%. Oleh karena ini, nilam jenis ini kurang diminati. Namun, nilam Jawa ini lebih tahan terhadap penyakit dan bakteri nematoda dibandingkan nilam Aceh. Bahkan katanya bisa tahan terhadap penyakit budok. Kemudian untuk Progestemon hortensis atau nilam sabun, ini terdapat di Banten, kandungan minyaknya juga rendah, berkisar 0,51 sampai 1,5%. Mutu minyaknya juga kurang baik sehingga kurang diminati oleh pasar. Kemudian lanjut tentang pengolahan minyak nilam, yaitu cara pengolahan minyak nilam dihasilkan dengan cara suling, yaitu merupakan proses pemisahan komponen padat atau cairan dari dua jenis zat yang berbeda atau lebih, berdasarkan titik uap dari kedua zat tersebut. Minyak hasil penyulingan tersebut selanjutnya harus diuji agar memenuhi standar nasional Indonesia. Ada beberapa cara penyulingan minyak nilam, diantaranya yaitu dengan cara direbus, dikukus, dan diuap. Pertama, kita akan bahas tentang cara perebusan dulu. Jadi, dalam tahap perebusan ini, disediakan 2 drum. Yang pertama, itu drum perebusan air. Yang kedua itu drum untuk bahan nilam. Nah, ini adalah reaktor daripada untuk pengolahan minyak
dengan cara perebusan. Jadi di sini kan di sebelah kiri, paling kiri itu yang tadi saya bilang drum untuk air, dan yang di tengah ini drum untuk bahan, dan yang paling kanan ini adalah kondensor atau pendingin. Jadi sistem kerja uap yang dihasilkan dari drum perebusan air dialirkan pada drum bahan nilam. Bahan nilam yang akan disuling ditempatkan pada atas piringan yang berlubang di atas drum tersebut. Karena uap dari drum perebusan air dialiri ke dalam drum bahan, bersamaan uap ini, minyak nilam akan terbawa mengaliri ke pipa pendingin atau kondensor. Kemudian setelah mengaliri pendinginan, campurkan air dengan minyak. Karena massa zat air dan minyak berbeda, maka kedua zat ini akan memisahkan dengan sendirinya. Maka dengan mudah minyak nilam berkualitas tinggi dipisahkan dengan air tersebut. Jangan lupa di sini ada saluran buangan cairan dan tangki pemisah. Kemudian lanjutkan dengan cara pengolahan minyak dengan cara dikukus. Ini adalah rangkaian alat penyulingan kukus. Nah, di sini kita terdapat kondensor juga dan satu drum. Cara penyulingan ini hampir sama dengan cara penyulingan rebus, hanya saja penyulingan dilakukan dengan satu drum, di mana daun nilam disimpan di atas piringan penyaring, dan air berada di drum di bawah. Air berada di drum bagian bawah, kemudian air dipanaskan dan daun nilam akan terkena uap tersebut, kemudian dialiri ke kondensor dan didapatkanlah minyak dan hidrosolnya. Kemudian hidrosol akan dikeluarkan dan dipisahkan dengan minyaknya. Kemudian pengolahan minyak dengan cara penguapan. Ini adalah rangkaian alat untuk penyulingan uap. Spesifikasinya terdapat 2 ketel untuk bahan atau sampel dan air. Kemudian terdapat angsang, suhu dan tekanan tinggi bisa diatur, cocok untuk bahan keras dan kayu, dan pengoperasian alat lebih sulit dan berisiko. Kemudian bisa juga bahan bakar. Dalam penyulingan dengan bahan ini merupakan penyulingan yang sempurna karena minyak yang dihasilkan tidak bercampur dengan air, sehingga hasil minyak hasil dapat terjamin. Prinsip dari cara uap yaitu daun nilam tidak terkontak langsung dengan air maupun api. Uap dengan tekanan tinggi dialirkan langsung melalui pipa ke katel atau drum perebusan air ke katel yang satunya berisi daun nilam. Uap air yang keluar dialiri lewat pipa menuju kondensor hingga mengalami proses kondensasi. Kemudian cairan yang keluar menetes di tampung dan selanjutnya dipisahkan untuk mendapatkan minyak nilam. Seperti di sini, di situ angsang dan sampel itu, angsang adalah pembatas untuk antara sampel dan bagian bawahnya. Air akan mengaliri ke katel dan akan menguapkan minyak nilam naik ke konektor lurus, kemudian masuk ke kondensor untuk pendinginan, air masuk ke corong gelas dan masuk ke dalam penampungan, kemudian minyak dan hidrosol akan terpisah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.